Jadi di video terbaru, Ustadz Ahmad Ubaidillah sudah resmi menganggap kita sebagai Yahudi. Yang awalnya tuduhan-tuduhan dari kalangan Salafi Wahabi mengarahkan kepada kita bahwa kita adalah kuburiyun, penyembah kuburan. Sekarang kita naik level teman-teman, yaitu Yahudi. Waduh, ini keren. Begini bro, Ustadz Ubaidillah hanya memaparkan fakta historis bahwa praktek tabarruk di kuburan juga dikenal dalam tradisi Yahudi. Itu penjelasan konteks loh bro, bukan tuduhan bahwa kaum muslimin menyerupai Yahudi, enggak. Tapi kok banyak yang panas ya. Ustadz Ubaidillah lagi jelasin sejarah, netizen langsung aktifkan mode tersinggung nasional, tersinggung berjamaah seperti ini. Padahal banyak hal lain juga ada di umat terdahulu kan. Puasa, sedekah, nikah. Masa iya semua jadi masalah? Kan enggak. Betul nggak? Lah, percaya nggak percaya silakan. Yang penting kita doa. Betul nggak? Maka benar tuh bro, kata Ustadz Ubaidillah. Kalau di sini juga sudah gagal paham, apa yang mau didiskusikan coba? Yang saya sampaikan tidak ada vonis. Nah ini penting nih, dari situ saya sudah gagal dalam memahami masalah. Kalau sudah gagal dalam masalah, terus mau minta diskusi, ayo jawab ini video. Kalau seperti itu, mau diskusi dengan kondisi yang seperti itu, gimana jadinya? Wah ini indah sekali sih kalimatnya. Oke lah bro, kalau dalil-dalil rinci dan referensinya mungkin sudah dipaparkan oleh Ustadz Ubaidillah, antum bisa langsung cek ke YouTube beliau. Nah sekarang mari kita melihat persoalan ini dari perspektif usul fikih melalui pendekatan kaidah dan juga kias ya, khususnya terkait konsep ngalap berkah di kuburan ini lah. Pertama kita paparkan dulu dalil umumnya bro. Al-Quran Allah katakan, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Kultus terhadap orang soleh sering berawal dari gulu bro. Kata baru kubur dikhawatirkan masuk jalur ini. Rasul juga sudah ingatkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Masjid di sini diartikan tempat ibadah. Maka tabaruk di kubur dianggap pintu menuju ini, bro. Kemudian juga dalil larangan duduk dan berlebihan di kubur. Kata Rasul, jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan kalian sholat menghadapnya. Istidlalnya, bro, menghormati kubur jangan sampai jadi pengagungan ritual. Itu poinnya. Poin yang kedua, bro, dari sisi kaidah, hukum asal ibadah itu terlarang, bro, sampai ada dalil. Logika saudara-saudara kita apa? Tabarruk itu yakni tolabul barokah, kan? Nyari berkah. Barokah itu perkara syar'i, bukan? Kalau begitu tidak boleh ditetapkan dengan akal atau perasaan. Maka perlu, bro, dalil khusus nas atau contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada, maka ini bisa masuk dalam kategori bid'ah. Ah, itulah pokoknya bro ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi praktek sahabat bro. Sahabat itu paling cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu baik, pasti mereka lakukan. Tapi pernah antum dengar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka ditanya mau kemana bro? Biasa mau ngalap berkah bro ke kuburan. Nggak pernah kan? Maka ini disebut tarkun Nabi mawjudil muqtadi dalilun ala adamil masyru'iyyati. Meninggalkan suatu amalan padahal ada sebabnya itu indikasi tidak disyariatkan bro. Nah itu poinnya. Dari sisi mafsadah bro, kerusakan besarnya apa? Dikhawatirkan nanti terjadi kesyirikan ya. Syirik itu bahaya bro, membatalkan amal, tidak diampuni jika mati di atasnya. Maka kaedahnya bro, jika mafsadah itu besar, maka jalan ditutup meski ada maslahatnya. Kemudian juga ma'adda ilal haram bahwa haram. Sesuatu yang mengantarkan pada haram, maka dihukumi haram pula. Itu poinnya bro. Nah sekarang dari sisi kias lagi, analogi ya. Beberapa kias mungkin coba kita gunakan. Pertama kias kelarangan ittikhadul kubur masajid bro. Jika sholat menghadap kubur dilarang, bangun tempat ibadah juga dilarang, maka tabarruk kubur dinilai sejalan dalam ilah pengagungan kubur di sini, bro. Kemudian dari sisi maqasid syariah, bro.
Hal ini supaya pertama hifzuddin, menjaga agama, intinya hifzut tauhid lah bro, menjaga tauhid. Maka jika prakteknya mengaburkan tauhid, membuka pintu syirik, maka ini ditolak bro, walau ada klaim maslahat emosional atau spiritual di dalamnya. Kemudian ihtiyat fil aqidah, berhati-hati dalam akidah bro. Sesuatu yang mungkin di fikih itu hukumnya mubah, maka dalam tauhid itu mesti dicegah bro. Nah itu poinnya bro. Tapi walaupun sudah dijelasin sama Ustadz Ubaidillah melalui dalil dan referensi yang sangat rinci, dan sudah dipaparin juga melalui kaedahnya, antum tetap juga kan mengalap berkah di kuburan. Jadi sebenarnya apa sih misi antum ini? Oh iya lupa bro, ini kalau ditutup cuan nggak ada. Yang kayak gini lah ya, udah nggak ada. Biasa bro. Akhirnya yang terjadi apa tuh? Banyak makam palsu gitu kan? Ya, karena inilah bro. Ini saya berandai-andai saja lah ya. Seandainya 4 imam mazhab hidup sekarang melihat realita ngalap berkah di kuburan orang Konoha sekarang ini, pasti mereka sudah berfatwa itu bro, tentang bahaya ngalap berkah ala Konoha ini. Sebab prakteknya seperti ini bro. Biasa. Enak ya, punya bisnis seperti ini. Enak ya, punya bisnis seperti ini.